Salam Indonesia, jumpa kembali bersama saya Moh Gunawan Abdillah di acara khusus EGTV. Hadir di studio kami Bapak Richard Rahakbau, calon wali kota Kota Ambon 2002-2027, yang akan menggambarkan permasalahan kesehatan dan rumah sakit puskesmas di Kota Ambon. Jadi kita langsung saja nih menanyakan ke beliau. Bang Richard, gimana sebenarnya situasi kesehatan di Kota Ambon? Apakah sudah modern atau masih memang perlu diperbaiki lagi? Menurut saya sebenarnya harus diperbaiki lagi. Karena itu memang bukan saja Ambon ya, tapi Maluku secara umum dan Indonesia juga secara umum. Karena itu ada kan kebijakan daripada pemerintah pusat. Untuk dalam setiap dokumen APBD itu kan anggaran untuk pendidikan dan kesehatan itu 20% harus dianggarkan. Saya untuk menjawab apa yang menjadi permasalahan kesehatan di Maluku secara umum dan Ambon secara khusus. Di Ambon ini kalau kita lihat bahwa infrastruktur juga sudah memadai. Artinya kalau puskesmas ya, dari 50 desa kelurahan itu puskesmas itu ada 20 puskesmas. Kalau rumah sakit milik pemerintah itu, pemerintah daerah itu yang pertama itu rumah sakit RSUD. Semua Dr. Halusi yang di Kudamati itu. Kemudian rumah sakit pusat Pertamina yang baru diresmikan kemarin di Wailela. Dan satu lagi rumah sakit umum di Tulehu. 3 rumah sakit ini, tapi belum bisa menjawab kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan. Kenapa? Karena memang di rumah sakit itu belum ada tenaga spesial, tidak ada dokter spesial. Itu yang menjadi masalah. Nah seharusnya kan kita juga bagaimana kita berupaya untuk kemudian bisa menghadirkan tenaga spesial, tenaga dokter spesial yang kemudian bisa menjawab tuh kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan. Sehingga kemudian masyarakat sakit itu tidak ada rujukan-rujukan lagi, tapi kemudian mereka ada dokter spesial yang bisa menangani itu. Itu yang pertama. Yang kedua, minimnya alat kesehatan. Ini juga jadi masalah. Jadi di rumah sakit RSUD itu orang sangat banyak keluhan tentang alat-alat kesehatan. Misalnya CT scan. CT scan kan sangat penting untuk orang sakit jatuhnya kepalanya, benturannya kan harus ada CT scan. Ini yang juga kemudian sebenarnya di rumah sakit RSUD itu juga ada alat kesehatan seperti CT scan. Cuma kemudian dia tidak di rumah sakit RSUD itu kan yang harus diperbaiki itu sistem jaringan listriknya di RSUD itu. Kalau sistem jaringan listrik itu diperbaiki, maka kemudian listrik itu dia bisa stabil dan kemudian ketika alat kesehatan itu dicok itu dia bisa bagus gitu. Sebab kan kalau bisa gitu, kalau listrik nanti tidak stabil kan sebenarnya kan berdampak pada alat kesehatan itu rusak. Di RSUD sudah beberapa kali alat kesehatan yang rusak. Bahkan kemarin pada tahun 5 tahun kemarin itu ketika saya masih menjabat sebagai wakil ketua Provinsi Maluku di tahun 2014-2019 kita pernah mendorong untuk kemudian ada alat CT scan itu yang kita perjuangkan mulai Menteri Kesehatan dan itu kemudian bisa karena ini biayanya besar sekali, anggarannya besar untuk beli biaya CT scan itu, tapi itu ya kita puji Tuhan lah itu bisa dijawab oleh Kementerian Kesehatan dan kemudian sudah ada di rumah sakit RSUD dan karena itu kita sih, tapi kemudian saya mendengar juga ada informasi bahwa alat-alatnya juga rusak. Nah, itu berarti pada sistem jaringan. Kalau itu diperbaiki, maka tentunya bisa stabil. Tapi genset besar emang nggak masuk ke rumah sakit itu? Enggak, sebenarnya genset juga ada, tapi dia belum memenuhi dia punya standar ya Pak. Itu kemarin waktu kita bincang-bincang sama direktur rumah sakit RSUD pada zaman dipimpin oleh Pak Bib. Pak Bib Asagaf itu pada saat beliau jadi gubernur itu. Kita pernah pergi ke RSUD dan kemudian kita dialog dengan mereka. Yang kedua adalah berkaitan masalah BPJS Pak. Ini juga masalah bagi tenaga kesehatan, tenaga perawat, mantri, dokter. Artinya sedang mereka melakukan pemeriksaan itu kan ada BPJS-nya. Nah BPJS itu kan harus kan dibayarkan itu kepada dari pemerintah kepada tenaga kesehatan kan, mantri, dokter, perawat itu kan harus rumah sakit. Nah seringkali terlambat itu yang menyebabkan juga mungkin dari sisi pelayan mereka juga akhirnya malas seperti itu karena memang faktanya adalah di rumah sakit RSUD itu memang, tapi semakin hari semakin menunjukkan perkembangan baik ya Pak ya, karena ada masalah kita langsung tolong, ada yang orang masuk langsung meninggal dan lain sebagainya. Itu kemudian kita dapat informasi dari masyarakat, kita mendatangi RSUD untuk kita bicarakan dengan mereka, lalu kemudian kita memberikan masukan untuk kemudian peningkatan RSUD dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan ini sudah cukup baik. Cuma yang kekurangannya adalah ini menyangkut masalah pasien, pelayanannya, kemudian pasiennya ya rumah sakit RSUD itu kan dia juga sebuah rumah sakit memang representatif yang dari dulu semua dari kabupaten kota itu rujukannya ke RSUD. Nah karena itu harus diperbaiki, dikuatkan dengan sarana
alat kesehatan yang memadai, sistem jaringan listrik yang harus diperbaiki di RSUD, lalu dimasukkan alat kesehatan yang memenuhi persyaratan, yang modern, yang kemudian bisa dapat mengakomodir apa menjadi keinginan dan harapan daripada masyarakat Kota Ambon maupun masyarakat Maluku terkait dengan pelayanan kesehatan. Tapi ada nggak sih kalau kita balik lagi yang tadi BPJS, ada cerita tentang penolakan BPJS sehingga Bapak Richard saya dengar juga membantu warga tersebut? Enggak, jadi begini Pak, ada satu ketika, saya nggak usah bilang namanya. Iya, betul. Ada satu ketika ada orang datang ke saya, ya masih bujang lah Pak ya, masih umurnya 25 tahun. Dia datang pagi-pagi ke saya, lalu dia bilang, Pak, tolong bantu saya. Dia bilang, kenapa? Enggak, ini karena ya, mereka masuk, mereka tidak menggunakan BPJS. Tidak menggunakan BPJS, emang tidak punya dia? Ya nggak punya duit, orang miskin kan gitu Pak. Lalu bapaknya masih ada di rumah kayak RSUD, sudah meninggal. Saya bilang meninggalnya apa? Jam 4 subuh. Lalu kata saya nggak ada uang. Akhirnya saya langsung bilang, mari kok gitu kita pergi. Saya sampai ke sana, saya tanya sama dokter jaga malam itu. Ini bapaknya totalnya berapa? Karena kurang lebih 3 juta lebih saya bayar. So, saya siapkan mereka peti, saya bawa dia ke toko Hero. Toko Hero itu kan dia jual peti mati, dia jual semua alat-alat yang berkaitan orang meninggal. Saya beli semua lengkap, totalnya 10 juta lebih. Terus saya kembali ke rumah sakit, saya minta tolong Pak, kalau ini kan semua dibayar, tapi saya minta untuk jangan lagi dibayarkan berkaitan dengan mobil ambulansnya. Mereka enggak. Ya udah, akhirnya bapaknya bisa dikuburkan dengan baik-baik. Artinya begini, menurut saya adalah saya punya ketujuan seperti itu. Artinya orang kalau susah ya kita harus bantu. Kalau ngelihat kebaikan Pak Richard kan belum tentu semua orang warga miskin juga bisa langsung dibantu Pak Richard. Ini kan kasuistik kan. Ya, kasuistik. Jadi benar. Kalau saya lihat di Jakarta ini sendiri, kalau kita berbanding ya, masyarakat miskin tuh ada yang namanya BPJS gratis. Saya baru dengar dari Pak Richard mengenai tadi orang miskin tuh tidak ada yang memiliki BPJS. Nah, gimana nih? Sebagai... Ya, sebenarnya kalau misalnya saya menjadi wali kota, itu berarti kita akan mendorong untuk kita mendata orang miskinnya berapa ketika disama dengan BPJS misalnya, Pak ya. BPJS itu kan banyak yang ditunjuk oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan survei terhadap tingkat kemiskinan. Dan mereka kan pasti tahu punya data lengkap tentang orang miskin itu berapa banyak di kota. Nah, kalau kita kemudian banyak address untuk membuat mereka BPJS, jadi dorongan dari pemerintah Kota Ambon untuk membuat kartu BPJS mereka sehingga kemudian mereka datang ke rumah sakit itu bisa dilayani. Tapi harus ada dilakukan pengawasan oleh pemerintah Kota Ambon terhadap mereka yang kemudian bersakit. Mereka harus juga ke rumah sakit karena kadang-kadang di rumah sakit itu juga mereka tidak terima BPJS Pak. Oleh karena itu ada pengawasan yang kita tempatkan setiap saat di rumah sakit, khususnya di ruang gawat darurat yang kemudian mengurusi orang miskin yang punya BPJS. Ketika mereka masuk BPJS mereka kita udah kena nih. Dan yang masuk diserahkan sehingga kemudian ada pelayanan yang terbaik yang dibuat oleh rumah sakit terhadap mereka yang menderita sakit, apalagi mereka yang kekurangan. Karena faktanya adalah banyak juga diantaranya mengeluh pada sakit tidak diperhatikan dan lain sebagainya. Ini akumulasi semua juga daripada pembayaran BPJS yang terlambat kepada para tenaga kesehatan di rumah sakit. Itu jadi masalah Pak. Yang kedua, saya akan menciptakan suatu ide program untuk membangun sebuah rumah sakit yang representatif di Kota Ambon yang bisa menampung. Gimana itu Pak? Seluruh masyarakat. Ya di Kota Ambon pasti pasti di Kota Ambon. Kita akan mencari tanah yang betul-betul representatif, lalu kemudian kita membangun sebuah rumah sakit yang representatif di Kota Ambon yang kemudian bisa melayani orang Ambon, masyarakat Kota Ambon ketika mereka sakit. Artinya itu kontrol kita bisa dari pemerintah daerah, jadi sehingga kemudian ada keluhan masyarakat itu kita bisa. Karena sampai saat ini Pemkot Ambon belum ada rumah sakit itu ya. Rumah sakit itu belum ada. Kita tinggal berpikir bagaimana kita konsepnya apa kita mau buat ini dalam bentuk mencari rumah sakit terapung. Kita kerjasama dengan investor, lalu investor membangun, lah kita buat perjanjian kerjasama dengan mereka, lalu berapa tahun mereka kelola, kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah sehingga kemudian kita bisa kontrol dengan baik Pak. Kalau kemudian pemerintah Kota Ambon menjadi RSUD itu kan kewenangan pemerintah daerah provinsi. Kalau ada kebijakan salah yang ditempuh di RSUD kan tentunya kita tidak bisa. Berarti rumah sakit terapung ini bisa bergerak ke pulau-pulau itu. Nah, rumah sakit terapung ini dia bisa bergerak Pak. Seperti yang punya TNI Angkatan Laut itu ya. Seperti TNI Angkatan Laut itu saya punya pikiran seperti itu Pak. Kemudian apa yang menjadi harapan yang gini masyarakat misalnya orang dari memang dalam Kota Ambon Pak itu orang wilayahnya kontinental Pak. Tapi itu juga kalau mau misalnya mereka bisa melayani langsung di tempat itu ya biasanya bisa menggunakan rumah sakit terapung itu Pak. Untuk kemudian kan ada yang kapal-kapal terapung itu kan bisa tuh kapal digunakan sebagai rumah sakit. Dan kemudian melayani orang yang di pesisir sebelah ke Latuhat dan sekitarnya itu kan kita bisa juga seperti itu Pak. Kalau itu harus kemudian di Kota Ambon itu sebenarnya pelayanan kesehatan Pak. BPJS-nya juga harus kita perhatikan kepada masyarakat miskin sehingga akses pelayanan mereka ke rumah sakit itu bisa dapat terjangkau, mereka bisa kemudian dilayani dengan baik.
Yang kedua itu kita godok itu. Kemudian yang kedua kita punya alat-alat kesehatan yang memadai. Karena dengan alat-alat kesehatan yang memadai tentunya kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kota Ambon. Kalau alat kesehatan yang memadai, maka pemerintah Kota Ambon sudah harus berpikir bagaimana menciptakan membangun sebuah rumah sakit yang representatif dari masyarakat Kota Ambon. Kemudian dengan area rumah sakit itu bisa melayani masyarakat Kota Ambon dengan baik. Dan tentunya harapan keinginan pada mereka, karena artinya di bidang kesehatan ini bisa dapat dilayani yang baik, kita akan tunjukkan seperti itu. Tapi tentunya kalau Pemda Kota punya rumah sakit yang representatif yang dibangun sendiri, kita akan masuk alat kesehatan yang canggih. Sehingga kemudian mereka ketika orang masuk rumah sakit tidak rujukan lagi, tapi mereka bisa melayani di situ. Tetapi juga kita menyiapkan tenaga dokter yang spesial. Kan sekarang kan misalnya di Unpad itu kan ada dibuka Universitas Kedokteran. Nah, kita bisa kerjasama Pemda Kota dengan Unpad itu untuk kemudian mereka yang lulus dari Unpad di bidang kedokteran yang punya prestasi itu kita buat agreement dengan Pemda Kota, kita membiayai sekolah mereka untuk bisa mengabdi di tenaga Kota spesial. Ambon. Ya, dan setelah mereka sekolah selesai mereka kembali dan menjadi PNS di Kota Ambon, lalu mengabdi untuk kemudian ya di bidang kesehatan. Saya kira itu penting sekali. Karena memang kesehatan ini merupakan ujung tombak lah untuk pelayanan bagi kepentingan masyarakat. Karena seringkali terjadi kan banyak yang karena tidak melayani harus rujukan, ada yang tidak punya duit kesian. Akhirnya mereka meninggal kan begitu. Banyak hal yang memang harus diperbaiki sebenarnya kalau misalnya saya jadi wali kota di bidang kesehatan. Saya kira mungkin demikian. Terima kasih Bang Richard. Ya. Oke, pemirsa IGTV, demikian bincang-bincang kita dengan Bapak Richard Rahabau. Mudah-mudahan beliau terpilih karena konsep dan visinya dia itu memang sangat-sangat luar biasa, terutama di bidang kesehatan, lebih ke rakyatnya. Jadi yang miskin nanti akan ada yang namanya BPJS gratis. Rumah sakitnya juga dibangun modern, mahasiswa kedokteran yang lulus juga akan dijadikan PNS dan bisa mengabdi Kota Ambon, hingga Kota Ambon terlayani dalam bidang kesehatan yang lebih baik dari kota-kota lain di Indonesia. Saya Muhammad Gunawan Nabilah undur diri, salam Indonesia.